Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam. Sholawat dan salam atas junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kali ini akan dibacakan artikel yang berjudul Manaqib Kanjeng Sunan Giri, yang mana artikel ini dimuat di wiyonggoputih.blogspot.com. Sebelum ke kisahnya, bagi yang berkenan, silakan subscribe channel Rio Fulana, like, komen dan share, serta aktifkan lonceng untuk mendapatkan notifikasi kisah-kisah terbaru dari channel ini. Manaqib Kanjeng Sunan Giri. Sunan Giri adalah nama salah seorang wali Songo dan pendiri kerajaan Giri Kedaton, yang berkedudukan di daerah Gresik, Jawa Timur. Sunan Giri membangun Giri Kedaton sebagai pusat penyebaran agama Islam di Jawa, yang pengaruhnya bahkan sampai ke Madura, Lombok, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Sunan Giri atau yang mempunyai nama lain Raden Paku, Prabu Satmoko, Sultan Abdul Fakih, Sayyid Muhammad Ainul Yakin dan Joko Samudra adalah nama salah seorang wali Songo yang berkedudukan di Desa Giri, Kebomas, Gresik, Jawa Timur. Ia lahir di Blambangan, Banyuwangi, pada tahun Saka Candra Sengkala, Jalmo Orek Werdaning Ratu, 1365 Saka, dan wafat pada tahun Saka Candra Sengkala, Sayu Sirno Sucining Sukmo, 1428 Saka, di Desa Giri, Kebomas, Gresik. Sunan Giri juga merupakan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu melalui jalur keturunan Sayyidina Husain bin Ali, Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Bakir, Jafar As-Sadiq, Ali Al-Uraidi, Muhammad An-Naqib, Isa Ar-Rumi, Ahmad Al-Muhajir, Ubaidullah, Alwi Awal, Muhammad Sahibus Saumiyah, Alwi Atsani, Ali Hali, Kasam, Muhammad Sahib Mirbat, Alwi Ami Al-Fakih, Abdul Malik, Ahmad Han, Abdullah, Al-Azhamad, Han, Ahmad Syah Jalal, Jalaluddin Han, Jamaluddin Akbar Al-Husaini, Maulana Akbar, Ibrahim Zainuddin Al-Akbar As-Samarkandi, Ibrahim Asmoro, Maulana Ishak, Syekh Wali Lanang, dan Ainul Yakin, Sunan Giri. Perjalanan Syekh Wali Lanang Ayah Sunan Giri. Di awal abad 14 Masehi, Kerajaan Blambangan diperintah oleh Prabu Menak Sembuyu, salah seorang keturunan Prabu Hayam Wuruk dari Kerajaan Majapahit. Raja dan rakyatnya memeluk agama Hindu dan ada sebagian yang memeluk agama Buddha. Pada suatu hari Prabu Menak Sembuyu gelisah, demikian pula permaisurinya. Pasalnya putri mereka satu-satunya telah jatuh sakit selama beberapa bulan. Sudah diusahakan mendatangkan tabib dan dukun untuk mengobati tapi sang putri belum sembuh juga. Memang pada waktu itu kerajaan Blambangan sedang dilanda pegebluk atau wabah penyakit. Banyak sudah korban berjatuhan. Menurut gambaran babat tanah Jawa, esok sakit sorenya mati. Seluruh penduduk sangat prihatin, berduka cita, dan hampir semua kegiatan sehari-hari menjadi macet total. Sang Prabu hampir putus asa penyakit yang diderita putrinya. Dewi Sekardadu hanya terbaring di kamarnya. Makin hari tubuhnya makin susut, tinggal kulit pembalut tulang. Tanda putri itu masih hidup hanyalah adanya nafas lemah yang masih keluar masuk dari hidungnya. Sepasang matanya tetap terpejam dan wajahnya pucat pasi, hampir seperti mayat. "Kanda Prabu," ujar permaisuri, "apakah Kanda tega membiarkan anak kita satu-satunya ini terus dalam keadaan begini?" "Apa maksudmu Dinda?" sahut Prabu Menak Sembuyu. "Bukankah aku sudah berusaha mendatangkan semua ahli pengobatan di negeri ini? Bahkan belum lama berselang telah mendatangkan tabib terkenal dari Pulau Dewata. Kurangkah usahaku itu?" Bukan begitu maksudku Kanda. Lalu apa maumu?" "Buatlah sayembara," kata permaisuri. "Siapa yang dapat menyembuhkan putri kita akan kita beri hadiah. Kalau perlu kita ambil sebagai menantu." Prabu Menak Sembuyu terdiam beberapa saat. Pada akhirnya dia setuju atas saran istrinya.
Segera dia perintahkan Mahapati Kerajaan Blambangan yaitu Pati Bayul Sengara untuk mengumumkan bahwa siapa yang dapat menyembuhkan penyakit Putri Dewi Sekardadu akan dijodohkan dengan putrinya itu. Dan siapa dapat mengusir wabah penyakit dari Blambangan maka akan diberi separuh dari wilayah Kerajaan Blambangan. Sayembara disebar di hampir pelosok negeri. Sehari, 2 hari, seminggu bahkan berbulan-bulan kemudian tak ada seorang pun yang menyatakan kesanggupannya untuk mengikuti sayembara itu. Permaisuri makin sedih hatinya. Prabu Menak Sembuyu berusaha menghibur istrinya dengan menugaskan Pati Bajul Sengara untuk mencari pertapa sakti guna mengobati penyakit putrinya. Diiringi beberapa prajurit pilihan, Pati Bayul Sengara berangkat melaksanakan tugasnya. Para pertapa biasanya tinggal di puncak atau lereng-lereng gunung. Maka kesanalah Pati Bajul Sengara mengajak pengikutnya mencari orang-orang sakti. Berhari-hari mereka menempuh perjalanan, masuk hutan keluar hutan, naik dan turun gunung. Pada suatu ketika mereka bertemu dengan seorang resi bernama Kandabaya. Untuk membuktikan bahwa resi Kandabaya itu memang sakti, maka sengaja sang patih memerintahkan para prajuritnya menyerang dan mengeroyok sang resi dengan senjata terhunus. 10 orang maju serentak menyerang sang resi yang sedang duduk terpekur dalam semedi. Resi itu seperti tak menghiraukan adanya bahaya yang mengancam dirinya, sepasang matanya masih terpejam. Tapi begitu 10 orang itu mendekat ke arahnya dalam jarak 2 langkah tubuh mereka tiba-tiba terpental sejauh 10 tombak, tubuh mereka terjerembab ke tanah, senjata mereka terlepas dari tangan dan mereka meringis kesakitan tanpa dapat bergerak untuk bangun lagi. Pati Bajul Sengara kaget mengetahui hal itu, tapi dia masih penasaran, diam-diam dia mencabut kerisnya. Sang resi masih duduk bersila, sepasang matanya masih terpejam, seperti tak terusik oleh perilaku Pati Bajul Sengara dan anak buahnya. Tiba-tiba Pati Bajul Sengara melempar kerisnya, tepat ke arah jantung sang resi. Bukan sekedar lemparan biasa, melainkan lemparan seorang Mahapati Kerajaan Blambangan yang tentu juga memiliki kesaktian tinggi. Dan memang, lemparan keris itu disertai pengerahan tenaga dalam tingkat tinggi. Ujung keris itu meleset ke arah sang resi, hampir saja menyentuh dada sang resi. Namun tiba-tiba keris itu membalik, melesat ke arah Pati Bajul Sengara. Pati Bajul Sengara mengelak, secepat kilat dia merundukkan badan. Keris itu melesat di atas tubuhnya, menghantam sebatang pohon sawo. Jeres, keris itu terbenam ke batang pohon sawo yang cukup besar, tinggal gagangnya saja yang tampak. Pati Bajul Sengara hampir tak berkedip menyaksikan gagang kerisnya itu. Belum lagi hilang rasa terkejutnya sang patih. Dilihatnya batang pohon sawo itu mengeluarkan asap dan kulit pohon itu menjadi hitam. Tak lama kemudian buah dan pohon sawo itu rontok, berguguran ke tanah. Serta-merta Pati Bajul Sengara menjatuhkan diri, berlutut di depan sang resi. Resi Kandabaya masih dalam sikap semula, duduk bersila dengan mata terpejam, seperti tak pernah terjadi suatu apapun. Ampunilah kekurangajaran hamba, ujar Pati Bajul Sengara dengan terbata-bata. Tak ada reaksi dari sang resi. Tiba-tiba ada seekor merpati putih hinggap di depan sang resi. Merpati itu meletakkan selembar daun lontar yang dijepit di paruhnya, dan sesaat kemudian merpati itu mengeluarkan bunyi, bekur istilah Jawanya, aneh. Sang resi kemudian membuka sepasang matanya setelah mendengar suara si merpati. Sang resi tersenyum dan segera mengelus-elus sayap merpati. Terima kasih Petak, ujar sang resi. Sekarang kau boleh bermain-main atau beristirahat sesukamu. Merpati itu mengangguk-anggukkan kepala, seolah mengerti apa yang diucapkan sang resi. Kemudian dia mengepakkan sayapnya, terbang ke sebuah pohon kenari tak jauh dari padepokan Resi Kandabaya. Sang resi segera mengambil daun lontar yang diletakkan merpati tadi. Dia seperti tak menghiraukan adanya Pati Bajul Sengara yang membenturkan kepalanya berkali-kali ke lantai padepokan. Ampunilah kekurangajaran dan kelancangan hamba mengganggu ketenangan Bapak Resi. Demikian ucap Pati Bajul Sengara. Resi Kandabaya masih tak menghiraukan sang patih. Dia sedang asyik membaca gurat-gurat berbentuk tulisan di daun lontar yang dipegangnya. Sesudah membaca tulisan di daun lontar, sang resi bangkit berdiri, berjalan ke arah 10 prajurit yang menggeletak kesakitan tanpa dapat bergerak. Hanya dengan beberapa kali tepukan pada bagian-bagian tertentu di tubuh para prajurit itu, maka ke-10 anak buah Pati Bajul Sengara dapat bergerak lagi dan rasa sakit di sekujur tubuh mereka telah hilang.
serta-merta 10 orang itu menjatuhkan diri berlutut di depan sang resi. Tapi resi itu tidak menghiraukan mereka lagi. Dia berjalan ke arah padepokan tempatnya bersemedi tadi. Tapi kali ini dia tidak duduk bersemedi melainkan tegak di depan Patih Bajul Sengara. "Memang hebat dan sopan caramu bertamu kemari hai Patih Bajul Sengara," tegur sang resi. "Ampun Bapak Resi, hamba harus yakin bahwa orang yang hendak dimintai pertolongan memang benar-benar mumpuni," ujar Patih Bajul Sengara. "Iya, aku sudah tahu hal itu," tukas sang resi. "Kau hendak memintaku mengobati penyakit sang putri Dewi Sekardadu dan mengusir wabah pagebluk dari Blambangan atas perintah Prabu Menak Sembuyu." "Mohon ampun Bapak Resi, memang demikianlah adanya kedatangan hamba kemari. Tapi kau salah alamat Patih, wabah penyakit itu sudah dikehendaki Dewata Agung. Aku tak mampu mengusirnya, juga tak mampu menyembuhkan Dewi Sekardadu. Tapi, hamba mohon petunjuk," kata Patih Bajul Sengara. Dia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Mumpung bisa bertemu dengan tokoh seperti Resi Kandabaya, dia harus memperoleh hasil. Setidak-tidaknya dia harus mendapatkan keterangan bagaimana cara mengobati atau mendapatkan orang yang mampu mengobati Dewi Sekardadu. Resi Kandabaya seperti mengerti apa yang tersirat di hati Patih Bajul Sengara. Sesudah menarik nafas panjang karena kesal melihat sikap sang Patih, dia pun berkata, "Baiklah Patih, aku akan memberimu petunjuk." Pada saat itu hanya ada satu orang yang mampu menyembuhkan penyakit Dewi Sekardadu sekaligus mengusir wabah penyakit dari seluruh wilayah Blambangan. Tapi, Resi Kandabaya tidak meneruskan ucapannya. Ditatapnya tajam-tajam wajah Patih Bajul Sengara. Sang Patih makin menundukkan mukanya. Tak ada keberanian baginya untuk bertatap muka dengan resi yang terbukti sangat sakti itu. "Apapun yang terjadi, hamba, juga Gusti Prabu Menak Sembayu takkan peduli asal Dewi Sekardadu sembuh dari sakitnya," ujar Patih Bajul Sengara untuk menghapus keraguan Resi Kandabaya. "Benarkah? Tapi aku tidak yakin," sahut sang resi. "Akan terjadi sesuatu di luar perhitunganmu dan hal itu akan membakar hatimu. Tapi baiklah, kalau kau ingin mengetahui orang yang hendak menyembuhkan Dewi Sekardadu, ikutilah merpati putih itu terbang. Tapi ku peringatkan, jangan kau mencoba bersikap kurang ajar kepada orang yang hendak menyembuhkan Dewi Sekardadu itu, dan apapun syaratnya yang diajukannya hendaknya kau dan Prabu Menak Sembuyu meluluskannya. Segala pesan Bapak Resi akan hamba perhatikan baik-baik. Sekarang sudah hampir malam, beristirahatlah di padepokan ini. Besok pagi kalian boleh berangkat menuju Gunung Selangu. Merpati Putih akan mengantarmu hingga ke tempat tujuan." Demikianlah, Patih Bajul Sengara dan anak buahnya malam itu bermalam di padepokan Resi Kandabaya. Esok harinya mereka sudah bersiap-siap berangkat ke Gunung Selangu. "Sampaikan salam perdamaian kepada pertapa di Gunung Selangu itu," pesan Resi Kandabaya sebelum Patih Bajul Sengara meninggalkan padepokan. "Pesan Bapak Resi akan hamba sampaikan," jawab Patih Bajul Sengara penuh hormat. Perjalanan ke Gunung Selangu memakan waktu yang cukup lama, walau mereka naik kuda pilihan. Tapi pada tengah hari barulah mereka sampai di Gunung Selangu. Mereka terus mengikuti arah Merpati Putih terbang menuju suatu tempat. Ketika jalanan semakin naik, maka mereka menambatkan kudanya dan meneruskan perjalanan dengan berjalan kaki. Akhirnya merpati penunjuk jalan itu berhenti di depan sebuah goa. Saat itu hari mulai gelap, tapi ada suatu keanehan, dari dalam goa itu memancar sinar terang, sebuah cahaya yang mampu menerangi tempat sekitarnya. Patih Bajul Sengara memerintahkan para prajurit pengiring untuk menunggu di luar goa. Dia sendiri segera berjalan memasuki goa itu. Makin ke dalam makin terang cahaya yang memancar itu. Akhirnya sepasang mata Patih Bajul Sengara terbelalak heran. Ternyata cahaya itu bukan berasal dari sebuah lampu atau benda, melainkan berasal dari tubuh seorang berjubah putih yang sedang bersujud di tanah. Seluruh tubuh dan pakaian orang itu mengeluarkan cahaya terang benderang. Ingat pesan Resi Kandabaya, maka Patih Bajul Sengara tidak berbuat macam-macam yang justru akan membahayakan dirinya sendiri. Dengan bersabar dia menunggu orang itu bersujud kemudian duduk bertafakur. Setelah selesai barulah Patih Bajul Sengara menyapanya. "Saya Patih Bajul Sengara, datang kemari dengan membawa pesan alam perdamaian dari Resi Kandabaya," ujar sang Patih. "Aku terima salam Resi Kandabaya," ujar pertapa itu. "Sudah lama aku bersahabat dengan Resi Kandabaya walaupun hanya melalui selembar daun lontar yang diantar oleh merpati sang Resi.
Pati Bajul Sengara lalu mengutarakan maksud kedatangannya menemui sang pertapa. Pertapa itu mengangguk-anggukkan kepala mendengar penjelasan sang patih. "Sebelum aku menyatakan kesanggupanku terlebih dahulu kuperkenalkan diriku ini," kata pertapa itu. "Namaku Maulana Ishak, berasal dari negeri Pasai. Aku bersedia mengobati Dewi Sekardadu dan sekaligus mengusir wabah penyakit dari Blambangan dengan syarat bahwa Prabu Menak Sembuyu dan keluarganya masuk agama Islam, dan rakyat Blambangan bersedia mendengar nasihatku. Barangkali inilah hal-hal yang termasuk di luar perhitunganku." Demikian bisik hati sang patih. Soal pindah agama dia tidak berani memberi keputusan. Untuk itu dia harus menghadap sang Prabu lebih dahulu. Maka dia pun berpamit kepada Syekh Maulana Ishak untuk pulang ke istana Blambangan, menyampaikan persyaratan yang diajukan pertapa itu. "Iya, ada baiknya Anda berunding dengan Prabu Menak Sembuyu lebih dahulu," kata Syekh Maulana Ishak. Terpaksa Pati Bajul Sengara kembali ke Blambangan dan menyampaikan persyaratan yang diajukan Syekh Maulana Ishak kepada Prabu Menak Sembuyu. Tentu saja sangat berat bagi sang Prabu untuk melepaskan agama lama yang terlanjur diyakini selama bertahun-tahun. Namun demi rasa kasih sayangnya pada Dewi Sekardadu, maka dia terpaksa memenuhi syarat yang diajukan Syekh Maulana Ishak. Pati Bajul Sengara diperintahkan menjemput Syekh Maulana Ishak. Sesampainya di Goa Gunung Selangu, Pati Bajul Sengara dipersilahkan berangkat ke Blambangan lebih dahulu. Syekh Maulana Ishak akan menyusul kemudian. Tetapi betapa terkejut Pati Bajul Sengara ketika sampai di istana Blambangan. Ternyata Syekh Maulana Ishak sudah datang lebih dahulu. Bahkan sang Prabu Menak Sembuyu menegur keterlambatan sang patih. Sadarlah sang patih, bahwa Syekh Maulana Ishak itu benar-benar pertapa sakti yang mumpuni. Dia yang menempuh perjalanan naik kuda masih dikalahkan dengan Syekh Maulana Ishak yang datang ke istana Blambangan hanya berjalan kaki. 3 malam Syekh Maulana Ishak melakukan tirakat untuk mengobati Dewi Sekardadu. Di malam keempat, sesudah melaksanakan sholat sunnah hajat, ditiupkan wajah sang putri 3 kali. Seketika sang putri membuka matanya dan bangkit dari tidurnya. Seluruh isi istana gembira menyaksikan hal itu terlebih Permaisuri dan Prabu Menak Sembuyu. Prabu Menak Sembuyu menepati janjinya. Syekh Maulana Ishak diambil menantu, dijodohkan dengan Dewi Sekardadu. Sambil menunggu keadaan tubuh Dewi Sekardadu supaya benar-benar pulih seperti sedia kala, Syekh Maulana Ishak berkeliling ke seluruh negeri Blambangan untuk memberikan nasihat dan memudarkan pengaruh pagebluk yang melanda rakyat Blambangan. Dari penyelidikan yang dilakukan oleh Syekh Maulana Ishak, akhirnya diketahui bahwa rakyat Blambangan sangat ceroboh dalam menjaga kebersihan dan kesehatan mereka. Makanan sehari-hari mereka banyak yang mengandung racun dan penyakit. Cara mereka buang hajat di sembarang tempat dan mereka jarang mandi atau membersihkan tubuh mereka. Setelah Maulana Ishak memberikan penyuluhan merawat kesehatan dan membersihkan diri serta lingkungan tempat tinggal, dan nasihat itu dilaksanakan, maka banyaklah rakyat Blambangan yang sembuh dari sakitnya. Hanya beberapa orang yang penyakitnya tergolong berat terpaksa mendapat perawatan khusus dari Syekh Maulana Ishak, dan semuanya berhasil disembuhkan seperti sedia kala. Tibalah pada hari yang ditentukan, pernikahan Dewi Sekardadu dan Syekh Maulana Ishak dilaksanakan. Upacara diselenggarakan dengan penuh meriah. Karena Syekh Maulana Ishak bukan hanya berhasil menyembuhkan penyakit Dewi Sekardadu, melainkan juga mengusir wabah penyakit dari Blambangan, maka dia juga diangkat sebagai Raja Muda atau Adipati, mendapat kekuasaan separuh dari wilayah kerajaan Blambangan, sesuai dengan janji yang diucapkan oleh Prabu Menak Sembuyu sendiri. Menurut babat Tanah Jawi, dalam upacara pernikahan yang diselenggarakan itu sudah terjadi ketegangan antara Syekh Maulana Ishak dengan pihak keluarga kerajaan, yaitu di saat jamuan makan dikeluarkan. Ternyata makanan yang dihidangkan kepada Syekh Maulana Ishak kebanyakan adalah terdiri dari daging binatang haram, seperti babi hutan, harimau, ular, kera, dan lain-lain. Posisi Syekh Maulana Ishak pada saat itu sungguh sulit sekali. Kalau dia tidak mau menyantap hidangan itu nantinya disangka bersikap sombong dan menghina Prabu Menak Sembuyu. Jika disantap dagingnya terdiri dari hewan yang diharamkan agama Islam, maka dia pun berdoa kepada Allah, memohon jalan keluar yang terbaik. Seusai berdoa, terjadilah sesuatu di luar dugaan. Daging-daging binatang haram yang sudah dimasak itu tiba-tiba berubah menjadi binatang hidup berloncatan ke sana kemari. Yang asalnya dari ular menjadi ular, yang berasal dari harimau menjadi harimau,
yang asalnya babi hutan menjadi babi hutan. Tentu saja suasana menjadi panik. Pesta meriah geger, Syekh Maulana Ishak mengajak istrinya pulang di kadipaten baru yang harus diperintahnya. Syekh Maulana Ishak hidup berbahagia bersama istrinya, tapi hal itu tidak berlangsung lama, karena sejak terjadinya keributan pada jamuan makan itu, Pati Bajul Sengara meniupkan isu jahat kepada Prabu Menak Sembuyu. Menurut Pati Bajul Sengara, Syekh Maulana Ishak sengaja mempermalukan sang Prabu dengan menghidupkan binatang yang sudah dimasak dan siap dimakan para peserta pesta. Bukan hanya itu saja, keberhasilan Syekh Maulana Ishak berdakwah mengajak rakyat Blambangan masuk Islam dianggap membahayakan kedudukan Prabu Menak Sembuyu selaku penguasa tunggal kerajaan Blambangan. Karena semakin hari semakin banyak pengikut Syekh Maulana Ishak yang masuk Islam. Bahkan tidak sedikit rakyat di wilayah kekuasaan Istana Blambangan pindah menjadi penduduk kadipaten yang dipimpin oleh Syekh Maulana Ishak. Lama-lama Syekh Maulana Ishak merebut kerajaan Blambangan ini dari tangan Gusti Prabu. Demikian hasut Pati Bajul Sengara. Ya, tidak mustahil dia akan berontak dan memaksa kita benar-benar menjadi pengikutnya. Memang sejauh ini dia tidak tahu bahwa kita pura-pura saja masuk Islam, tapi pada akhirnya dia pasti mengetahuinya. Prabu Menak Sembuyu memang hanya pura-pura masuk agama Islam demi kesembuhan putrinya. Kini setelah termakan oleh hasutan Pati Bajul Sengara, dia mulai menaruh kebencian kepada menantunya itu. 7 bulan sudah Syekh Maulana Ishak menjadi adipati baru di Blambangan. Makin hari semakin bertambah banyak saja pengikutnya. Hati Prabu Menak Sembuyu makin panas mengetahui hal ini, sementara Pati Bajul Sengara tak henti-hentinya mempengaruhi sang Prabu dengan hasutan-hasutan jahatnya. Pati Bajul Sengara sendiri tanpa sepengetahuan sang Prabu sudah mengadakan teror pada pengikut Syekh Maulana Ishak. Tidak sedikit penduduk kadipaten yang dipimpin Syekh Maulana Ishak diculik, disiksa dan dipaksa kembali kepada agama lama. Walau kegiatan itu dilakukan secara rahasia dan sembunyi-sembunyi, pada akhirnya Syekh Maulana Ishak mengetahui juga. Pada saat itu Dewi Sekardadu sedang hamil 7 bulan. Syekh Maulana Ishak sadar, bila hal itu diteruskan akan terjadi pertumpahan darah yang seharusnya tidak perlu. Kasihan rakyat jelata yang harus menanggung akibatnya. Maka dia segera berpamit kepada istrinya untuk meninggalkan Blambangan. Sungguh tidak pantas seorang anak menantu berperang melawan mertuanya. Lebih tidak tega lagi hatiku bila melihat rakyat yang tak berdosa, sama-sama sewilayah Blambangan harus berperang habis-habisan. Yang diinginkan Rama Prabu adalah diriku. Maka relakanlah daku pergi kembali ke Pasai. Bila anak kita lahir laki-laki, berilah nama Raden Paku. Jika lahir perempuan, terserah Adinda menamakannya. Demikianlah, pada tengah malam, dengan hati berat karena harus meninggalkan istri tercinta yang hamil 7 bulan, Syekh Maulana Ishak berangkat meninggalkan Blambangan seorang diri. Esok harinya sepasukan besar prajurit Blambangan yang dipimpin Pati Bajul Sengara menerobos masuk wilayah kadipaten yang sudah ditinggalkan Syekh Maulana Ishak. Tentu saja Pati kecele. Walaupun seluruh isi istana diobrak-abrik, dia tidak menemukan Syekh Maulana Ishak yang sangat dibencinya. Sang Pati hanya dapat memboyong Dewi Sekardadu untuk pulang ke istana Blambangan. Seluruh pengikut Syekh Maulana Ishak sudah diperintah Dewi Sekardadu untuk menyerah agar tidak terjadi pertumpahan darah. Pati Bajul Sengara untuk sementara merasa bangga atas kemenangannya itu, tapi sesungguhnya dendam kesumat masih membara di dadanya. Kelahiran Sunan Giri, 2 bulan kemudian dari rahim Dewi Sekardadu lahir bayi laki-laki yang elok rupanya. Sesungguhnya Prabu Menak Sembuyu dan permaisurinya merasa senang dan bahagia melihat kehadiran cucunya yang montok dan rupawan itu. Bayi itu lain daripada yang lain, wajahnya mengeluarkan cahaya terang. Terlebih Dewi Sekardadu, dengan kelahiran bayinya itu hatinya yang sedih ditinggal suami sedikit terobati. Seisi istana bergembira, lain halnya dengan Pati Bajul Sengara. Dibiarkannya bayi itu mendapat limpahan kasih sayang keluarga istana selama 40 hari. Sesudah itu dia menghasut Prabu Menak Sembuyu. Kebetulan pada saat itu wabah penyakit berjangkit lagi di Blambangan. Maka Pati Bajul Sengara mengkambing hitamkan Syekh Maulana Ishak sebagai penyebabnya. Semua bencana yang menimpa rakyat Blambangan ini disebabkan ulah Syekh Maulana Ishak. Dewa murka karena penduduk Blambangan banyak masuk agama Islam dan meninggalkan kepercayaan lama.
jika penduduk Blambangan ingin terhindar dari bencana kita harus kembali kepada agama lama, dan melenyapkan semua bekas peninggalan Syekh Maulana Ishaq. Demikian kata sang patih. Apa maksudmu dengan melenyapkan bekas peninggalan Syekh Maulana Ishaq itu? Tanya sang Prabu. Salah satu di antaranya ialah bayi keturunannya, Gusti Prabu. Maksudmu aku harus membunuh cucuku sendiri? Benar Gusti Prabu. Cepat atau lambat bayi itu akan menjadi bencana di kemudian hari. Wabah penyakit ini pun menurut dukun-dukun terkenal di Blambangan ini disebabkan adanya hawa panas yang memancar dari jiwa bayi itu. Kilah Pati Bajul Sengara dengan alasan yang dibuat-buat. Sang Prabu tidak cepat mengambil keputusan, dikarenakan dalam hatinya dia terlanjur menyukai kehadiran cucunya itu. Namun sang Patih tiada bosan-bosannya menteror dengan hasutan dan tuduhan keji. Akhirnya sang Prabu terpengaruh juga. Walau demikian tiada juga dia memerintahkan pembunuhan atas cucunya itu secara langsung. Bayi yang masih berusia 40 hari dimasukkan ke dalam peti dan diperintahkan untuk dibuang ke laut. Biarlah Dewata sendiri yang menentukan nasibnya di samudra, ujar sang Prabu kepada Dewi Sekardadu. Tentu saja Dewi Sekardadu menangis dengan suara menyayat hati. Ibu mana yang rela bayinya dibuang begitu saja tanpa alasan yang masuk di akal? Apalagi tempat pembuangan itu adalah lautan besar di Selat Bali. Dengan hati hancur, ia ikut mengantarkan upacara pelarungan atau pembuangan bayi yang tak berdosa itu. Dengan tatapan kosong ia memandang ke arah peti yang dibuang ke tengah lautan. Peti itu makin lama makin ke tengah. Pada akhirnya hilang dari pandangan mata. Meski demikian wanita muda itu tidak beranjak dari tempatnya. Suasana di tepi pantai itu sudah sunyi senyap. Hanya debur ombak yang terdengar membentur batu karang. Matahari mulai condong ke langit barat. Para prajurit yang diperintahkan menunggu Dewi Sekardadu segera pulang ke istana, melaporkan perilaku sang putri yang masih duduk tepekur di tepi pantai. Di saat para prajurit meninggalkannya itulah, Dewi Sekardadu beranjak dari tempatnya duduk. Dengan gontai dia melangkahkan kakinya, bukan ke istana Blambangan, melainkan mengembara tanpa tujuan yang pasti, dan tak seorang pun dapat menemukannya lagi. Belakangan baru diketahui bahwa sikap benci sang Patih kepada Syekh Maulana Ishaq adalah dikarenakan ambisinya untuk dapat memperistri Dewi Sekardadu sendiri. Tapi ambisi itu memudar manakala kenyataan berbicara lain. Dewi Sekardadu yang telah lama diimpikannya sebagai batu loncatan untuk dapat mewarisi tahta Blambangan, ternyata lebih dahulu disunting oleh Syekh Maulana Ishaq. Meski demikian ambisi itu tak pernah padam. Setelah berhasil menyingkirkan Syekh Maulana Ishaq dari bumi Blambangan, dia berharap akan dapat berjodoh dengan Dewi Sekardadu yang telah menjadi janda. Demikian pikir sang Patih, untuk itu dia harus menyingkirkan putra Syekh Maulana Ishaq, supaya Dewi Sekardadu benar-benar dapat melupakan suaminya yang dahulu, dan di belakang hari bayi itu tidak menjadi perintang cita-citanya. Kini, setelah mendengar laporan para prajurit bahwa Dewi Sekardadu yang duduk terpekur di tepi pantai hingga sore hari ternyata sudah tidak ada di tempat, Patih itu kelabakan. Dia perintahkan ratusan prajurit untuk mencari sang putri. Namun itu sia-sia belaka, sang putri seolah-olah lenyap di telan bumi. Konon, Syekh Maulana Ishaq sebelum meneruskan perjalanan ke negeri Pasai sempat mampir ke Ampel Denta di Surabaya. Kepada Raden Rahmat atau Sunan Ampel dia berpesan, apabila bertemu dengan anak yang pernah dibuang ke laut oleh Prabu Menak Sembuyu itu supaya dinamakan Raden Paku, dan hendaklah Raden Rahmat bersedia mendidiknya secara islami. Sudah barang tentu Sunan Ampel tidak berkeberatan menerima amanat itu. Jika kita amati di dalam babat Tanah Jawa, sesudah pertemuan dengan Sunan Ampel, Syekh Maulana Ishaq masih terus mengembara di sekitar Pulau Jawa terutama di bagian tengah, dan kemudian beliau mendapat sebutan Syekh Wali Lanang. Kemudian berangkatlah Syekh Maulana Ishaq ke negeri Pasai, mendirikan perguruan Islam di sana dan terkenal sebutan Syekh Awalul Islam. Tetapi, berdasarkan bukti adanya makam Syekh Maulana Ishaq di Gresik dekat makam Maulana Malik Ibrahim, maka diduga pada usia lanjut atau pada zaman kejayaan Sunan Giri, Syekh Maulana Ishaq itu kembali ke Jawa, mendampingi Sunan Giri yang memerintah di Giri Kedaton dan kemudian wafat di Gresik lalu dimakamkan tak jauh dari komplek pemakaman Syekh Maulana Malik Ibrahim. Bayi dinamakan Joko Samodra oleh Nyai Ageng Pinatih. Pada suatu malam, ada sebuah perahu dagang dari Gresik melintasi Selat Bali. Ketika perahu itu berada di tengah-tengah Selat Bali, tiba-tiba terjadi keanehan. Perahu itu tidak dapat bergerak,
maju tak bisa mundur pun tak bisa. Nakhoda memerintahkan awak kapal untuk memeriksa sebab-sebab kemacetan itu. Mungkinkah perahunya membentur batu karang? Setelah diperiksa ternyata perahu itu hanya menabrak sebuah peti berukir indah, seperti peti milik kaum bangsawan yang digunakan menyimpan barang berharga. Nakhoda memerintahkan mengambil peti itu. Di atas perahu peti itu dibuka. Semua orang terkejut karena di dalamnya terdapat seorang bayi mungil yang bertubuh montok dan rupawan. Nakhoda merasa gembira dapat menyelamatkan jiwa si bayi mungil itu, tapi juga mengutuk orang yang tega membuang bayi itu ke tengah lautan. Sungguh orang yang tidak berperi kemanusiaan. Nakhoda kemudian memerintahkan awak kapal untuk melanjutkan pelayaran ke Pulau Bali, tapi perahu tak dapat bergerak maju. Ketika perahu diputar dan diarahkan ke Gresik, ternyata perahu itu melaju dengan pesatnya. Ini benar-benar kejadian gaib, kejadian di luar perhitungan manusia biasa. Pertama, hanya karena peti perahu ini tak dapat bergerak. Kemudian setelah peti ini kita buka, perahu tak dapat bergerak maju. Ketika perahu diputar dan diarahkan ke Gresik, ternyata perahu itu melaju dengan pesatnya. Ini benar-benar kejadian gaib, kejadian di luar perhitungan manusia biasa. Pertama, hanya karena peti perahu ini tak dapat bergerak. Kemudian setelah peti ini kita buka, perahu tak dapat melanjutkan perjalanan ke Pulau Bali. Baiklah, kita kembali saja ke Gresik. Kita laporkan kejadian aneh ini kepada majikan kita. Demikian kata Nakhoda kepada anak buahnya. Perahu itu pun melaju cepat ke arah Gresik, tanpa ada halangan dan rintangan. Padahal berdasarkan perhitungan, berlayar ke arah barat saat itu sama dengan menentang gelombang dan badai. Mereka tiba di pelabuhan Gresik dengan selamat, tetapi Nyai Ageng Pinati merasa cemas melihat kapal perahu dagang miliknya kembali lebih cepat dari biasanya. Apa yang terjadi? Mengapa kalian pulang secepat ini? Lebih-lebih setelah diperiksa barang dagangan masih utuh seperti semula. Nyai Ageng Pinati mulai naik pitam. Nakhoda perahu tak banyak bicara. Dia perintahkan anak buahnya membawa peti berisi bayi ke hadapan Nyai Ageng Pinati. Peti inilah yang menyebabkan kami kembali dalam waktu secepat ini. Kami tak dapat meneruskan pelayaran ke Pulau Bali, kata sang nakhoda. Hanya karena peti? Apa isinya? Harta karun, hardik Nyai Ageng Pinati. Inilah isinya, kata nakhoda sembari membuka tutup peti itu. Sepasang mata Nyai Ageng Pinati terbelalak heran melihat bayi montok, sehat dan rupawan menggerak-gerakkan tangannya sembari menatap ke arahnya. Bayi siapa ini? Gumam Nyai Ageng Pinati sembari mengangkat bayi itu dari dalam peti. Begitu diangkat, bayi itu tampak tersenyum. Hati Nyai Ageng Pinati berbinar-binar. Seketika itu juga dia merasa sangat suka pada si bayi. Lebih-lebih dia itu adalah seorang janda yang tidak dikaruniai seorang putra pun. Kami menemukannya di tengah samudra Selat Bali, jawab nakhoda kapal. Tengah samudra, ulang Nyai Ageng Pinati. Benar Nyai Ageng. Lalu apa rencana kalian atas bayi ini? Banyak di antara kami yang menyukai bayi itu, dan ingin mengambilnya sebagai anak, tapi kami tahu betapa lama Nyai Ageng mendambakan seorang putra. Maka lebih tepat kiranya bila Nyai Ageng yang merawat dan membesarkan bayi itu. Jelasnya kalian berikan bayi ini kepadaku, Nyai Ageng menegaskan. Benar Nyai Ageng. Nyai Ageng Pinati merasa sangat berterima kasih kepada nakhoda dan anak buahnya. Memang sudah lama dia menginginkan seorang anak, sebagai ungkapan rasa senangnya, kepada nakhoda dan anak buahnya. Selanjutnya bayi itu diambil anak angkat oleh Nyai Ageng Pinati, seorang janda kaya raya yang disegani masyarakat Gresik. Karena bayi itu ditemukan di tengah samudra, maka Nyai Ageng Pinati kemudian memberinya nama Joko Samodra. Nyai Ageng Pinati adalah seorang muslimah yang baik. Walau Joko Samodra bukan anak kandungnya, dia merawat dan membesarkannya dengan penuh kasih sayang. Terlebih Joko Samodra itu ternyata mempunyai sifat yang baik. Kepada ibunya dia sangat berbakti, selalu bersikap menyenangkan hati. Kepada orang yang lebih tua dia selalu menghormati dan menjunjung tinggi. Kepada teman-teman sebayanya dia tak pernah menyakiti atau berbuat usil. Pendek kata, Joko Samodra benar-benar merupakan profil anak yang menjadi buah hati orang tua dan pantas dibanggakan setiap orang tua. Ketika berumur 11 tahun, Nyai Ageng Pinati mengantarkan Joko Samodra untuk berguru kepada Raden Rahmat atau Sunan Ampel di Surabaya. Menurut beberapa sumber, mula pertama Joko Samodra setiap hari pergi ke Surabaya dan sorenya kembali ke Gresik. Sunan Ampel kemudian menyarankan agar anak itu mondok saja di pesantren Ampel Denta,
supaya lebih konsentrasi dalam mempelajari agama Islam. Dalam beberapa minggu saja, Sunan Ampel telah dapat mengetahui bahwa Djoko Samodra bukanlah anak sembarangan. Muridnya yang satu ini memiliki kecerdasan luar biasa. Semua pelajaran yang diberikan mampu dicerna dan dihafal dalam tempo yang tidak terlalu lama. Pada suatu malam, seperti biasa Raden Rahmat hendak mengambil air wudhu guna melaksanakan sholat tahajud, mendoakan murid-muridnya dan mendoakan umat agar selamat di dunia dan akhirat. Sebelum berwudhu, Raden Rahmat menyempatkan diri melihat-lihat para santri yang tidur di asrama. Tiba-tiba Raden Rahmat terkejut. Ada sinar terang memancar dari salah seorang santrinya. Selama beberapa saat beliau tertegun, sinar terang itu menyilaukan mata. Untuk mengetahui siapakah murid yang wajahnya bersinar itu, maka Sunan Ampel memberi ikatan pada sarung murid itu. Esok harinya, sesudah sholat subuh, Sunan Ampel memanggil murid-muridnya itu. "Siapakah di antara kalian yang waktu bangun tidur kain sarungnya ada ikatan?" tanya Sunan Ampel. "Saya Kanjeng Sunan," acung Djoko Samodra. Melihat yang mengacungkan tangan Djoko Samodra, Sunan Ampel makin yakin bahwa anak itu pastilah bukan anak sembarangan. Kebetulan pada saat itu Nyai Ageng Pinati datang untuk menengok Djoko Samodra. Kesempatan ini digunakan Sunan Ampel untuk bertanya lebih jauh tentang asal-usul Djoko Samodra. Nyai Ageng Pinati menjawab sejujur-jujurnya, bahwa Djoko Samodra ditemukan di tengah Selat Bali ketika masih bayi. Peti yang digunakan untuk membuang bayi itu hingga sekarang masih tersimpan rapi di rumah Nyai Ageng Pinati. Sunan Ampel kemudian menyempatkan diri datang ke Gresik untuk melihat peti yang masih tersimpan rapi itu. Berdasarkan pengamatan Sunan Ampel, peti itu memang berasal dari kalangan Istana Blambangan. Hal itu diketahui dari ciri-ciri ukiran dan tanda khusus pada peti itu. Yakinlah Sunan Ampel bahwa Djoko Samodra adalah putra Syekh Maulana Ishak yang dibuang ke tengah samudra. Teringat pada pesan Syekh Maulana Ishak sebelum berangkat ke negeri Pasai, maka Sunan Ampel kemudian mengusulkan pada Nyai Ageng Pinati agar nama anak itu diganti dengan nama Raden Paku. Nyai Ageng Pinati menurut saja apa kata Sunan Ampel. Dia percaya penuh kepada wali besar yang sangat dihormati masyarakat, bahkan juga masih terhitung seorang pangeran Majapahit itu. Penamaan Raden Paku, sewaktu mondok di pesantren Ampel Denta, Raden Paku sangat akrab bersahabat dengan putra Raden Rahmat yang bernama Raden Makdum Ibrahim. Keduanya bagai saudara kandung saja, saling menyayangi dan saling mengingatkan. Setelah berusia 16 tahun, kedua pemuda itu dianjurkan untuk menimba pengetahuan yang lebih tinggi di negeri seberang sambil meluaskan pengalaman. Di negeri Pasai banyak orang pandai dari berbagai negeri. Di sana juga ada ulama besar yang bergelar Syekh Awalul Islam. Dialah ayah kandungmu yang nama aslinya adalah Syekh Maulana Ishak. Pergilah ke sana, tuntutlah ilmunya yang tinggi dan teladanilah kesabarannya dalam mengasuh para santri dan berjuang menyebarkan agama Islam. Hal itu akan berguna kelak bagi kehidupanmu yang akan datang. Pesan itu dilaksanakan oleh Raden Paku dan Raden Makdum Ibrahim, dan begitu sampai di negeri Pasai, keduanya disambut gembira, penuh rasa haru dan bahagia oleh Syekh Maulana Ishak, ayah kandung Raden Paku yang tak pernah melihat anaknya sejak bayi. Raden Paku menceritakan riwayat hidupnya sejak masih kecil ditemukan di tengah samudra dan kemudian diambil anak angkat oleh Nyai Ageng Pinati dan berguru kepada Sunan Ampel di Surabaya. Sebaliknya Syekh Maulana Ishak kemudian menceritakan pengalamannya di saat berdakwah di Blambangan sehingga terpaksa harus meninggalkan istri yang sangat dicintainya. Raden Paku menangis sesenggukan mendengar kisah itu. Bukan menangisi kemalangan dirinya yang telah disia-siakan kakeknya yaitu Prabu Menak Sembuyu, tetapi memikirkan nasib ibunya yang tak diketahui lagi tempatnya berada. Apakah ibunya masih hidup atau sudah meninggal dunia? Dalam hatinya telah bertekad, untuk pada suatu ketika akan datang ke Blambangan menuntut balas atas kekejaman kakeknya itu. Namun Syekh Maulana Ishak segera meredahkan gelora hati Raden Paku yang masih berusia muda itu. "Janganlah kau diperbudak iblis, sehingga berniat membalas dendam pada kakekmu," ujar Syekh Maulana Ishak. "Memang boleh kita membalas perbuatan jahat seorang dengan balasan yang setimpal dengan perbuatannya, tapi memberi maaf itu lebih baik. Jika engkau pemuda Islam yang baik, yang tidak sama dengan pemuda lain dengan menunjukkan kepribadian kita yang baik, sudah otomatis kita berdakwah dengan perbuatan nyata." Nasihat Syekh Wali Lanang, Syekh Awalul Islam, Maulana Ishak, kepada putranya Raden Paku,
Sunan Giri. Macam-macam ilmu manusia adalah suatu yang pasti terjadi anakku. Ketahuilah ini, renungkan demi kesempurnaan ilmumu. Di dunia ini, entah kapan, sakit, dan mati pasti terjadi. Maka hendaklah waspada, tidak urung kita juga akan mati. Jangan lupa pada sangkan Parandumadi. Untuk itu, di dunia ini hendaklah selalu prihatin, agar benar-benar sempurna engkau berilmu. Dalam memperbincangkan ilmu kesempurnaan ini, jangan lupa arti bahasanya jika engkau mempertanyakannya, karena mengetahui arti bahasa adalah kuncinya. Kesungguhanlah yang pasti, itulah yang perlu benar-benar engkau mengerti. Jangan takut pada biaya, bukan emas, bukan dirham, dan bukan pula harta benda, namun hanya niat ikhlas saja yang diperlukan. Adapun ilmu manusia itu ada dua, anakku. Yang pertama adalah ilmu kemanungsaan yang lahir dari jalan indrawi dan melalui laku kemanungsaan. Yang kedua adalah ilmu kesempurnaan yang lahir melalui pembelajaran langsung dari Sang Khalik. Untuk yang kedua ini, ia terjadi melalui dua cara, yaitu dari luar dan dari dalam. Yang dari luar, dilalui dengan cara belajar, sedangkan yang dari dalam, dilalui dengan cara menyibukkan diri dengan jalan bertafakur. Adapun bertafakur secara batin itu sepadan dengan belajar secara lahir. Belajar memiliki arti pengambilan manfaat oleh seorang murid dari gerak seorang guru, sedangkan tafakur memiliki makna batin, yaitu suksma seorang murid yang mengambil manfaat dari suksma sejati, ialah jiwa sejati. Suksma sejati dalam olah ilmu memiliki pengaruh yang lebih kuat dibandingkan berbagai nasihat dari ahli ilmu dan ahli nalar. Ilmu-ilmu seperti itu tersimpan kuat pada pangkal suksma, bagaikan benih yang tertanam dalam tanah, atau mutiara di dasar laut. Ketahuilah anakku, kewajiban orang hidup tidak lain adalah selalu berusaha menjadikan daya potensial yang ada di dalam dirinya menjadi suatu bentuk aksi, perbuatan, yang bermanfaat. Sebagaimana engkau juga wajib mengubah daya potensial yang ada dalam dirimu menjadi perbuatan, melalui belajar. Sejatinya dalam belajar, suksma sang murid menyerupai dan berdekatan dengan suksma sang guru. Sebagai yang memberi manfaat, guru laksana petani, dan sebagai yang meminta manfaat, murid ibarat bumi atau tanah. Anakku ketahuilah, ilmu merupakan kekuatan seperti benih atau tepatnya seperti tumbuh-tumbuhan. Apabila suksma sang murid sudah matang, ia akan menjadi seperti pohon yang berbuah, atau seperti mutiara yang sudah dikeluarkan dari dasar laut. Jika kekuatan badania mengalahkan jiwa, berarti murid masih harus terus menjalani laku prihatin dalam olah ilmu dengan menyelami kesulitan demi kesulitan dan kepenatan demi kepenatan, dalam rangka menggapai manfaat. Jika cahaya rasa mengalahkan macam-macam indera, berarti murid lebih membutuhkan sedikit tafakur ketimbang banyak belajar, sebab suksma yang cair atau dalam bahasa Arab disebut nafas al-kabil akan berhasil menggapai manfaat walau hanya dengan berpikir sesaat, ketimbang proses belajar setahun yang dilakukan oleh suksma yang beku nafas al-jamid. Jadi, engkau bisa meraih ilmu dengan cara belajar, dan bisa juga mendapatkannya dengan cara bertafakur. Walaupun sebenarnya dalam belajar itu juga memerlukan proses tafakur. Dan dengan tafakur engkau tahu manusia hanya bisa mempelajari sebagian saja dari seluruh ilmu dan tidak bisa semuanya. Banyak ilmu-ilmu mendasar atau yang disebut an-nazariyah dan penemuan-penemuan baru, berhasil dikuak oleh orang-orang yang memiliki kearifan, dengan kejernihan otak, kekuatan daya fikir dan ketajaman batin. Mereka berhasil menguak hal-hal tersebut tanpa proses belajar dan usaha pencapaian ilmu yang berlebihan. Cara bertafakur, manusia berhasil menguak ajaran Sangkan Parandumadi. Dengan begitu terbukalah asumsi dasar dari keilmuan sehingga persoalan tidak berlarut-larut dan segera tersingkap kebodohan yang menyelimuti kalbu. Seperti telah kuberitahukan sebelumnya anakku, suksma tidak bisa mempelajari semua yang diinginkan, baik yang bersifat sebagian, juzi, parsial, maupun yang menyeluruh, kuli, universal. Dengan cara belajar, ia harus mempelajari dengan induksi, sebagian dari deduksi sebagaimana umumnya manusia dan sebagian lagi dengan analogi yang membutuhkan kejernihan berpikir. Berdasarkan hal ini, ahli ilmu terus membentangkan kaidah-kaidah keilmuan. Ketahuilah anakku, seorang ahli ilmu tidak bisa mempelajari apa yang dibutuhkan seluruh hidupnya. Ia hanya bisa mempelajari keilmuan umum dan beragam bentuk yang merupakan turunannya dan hal itu menjadi dasar untuk melakukan kias terhadap berbagai persoalan lainnya. Begitu pula para tabib,
tidaklah bisa mempelajari seluruh unsur obat-obatan untuk orang lain. Mereka hanya mempelajari gejala-gejala umum, dan setiap orang diobati menurut sifat masing-masing. Demikian juga para ahli perbintangan, mereka mempelajari hal-hal umum yang berkaitan dengan bintang, kemudian berfikir dan memutuskan berbagai hukum. Demikian juga halnya seorang ahli fikih dan pujangga. Begitu seterusnya, imajinasi dan karsa yang indah-indah berjalan. Yang satu menggunakan tafakur sebagai alat pukul, semacam lidi, sedangkan yang lain menggunakan alat bantu lain untuk merealisasikan. Anakku, jika pintu suksma terbuka, ia akan tahu bagaimana cara bertafakur dengan benar, dan selanjutnya ia bisa memahami bagaimana merealisasikan apa yang diinginkan. Karena itu hati pun menjadi lapang, pikiran jadi terbuka dan daya potensial yang ada dalam diri akan lahir menjadi aksi, perbuatan, yang berkelanjutan dan tak mengenal lelah. Memahami ilmu kasampurnaan, ketahuilah anakku bahwa ilmu kasampurnaan itu ada dua macam. Pertama, diberikan melalui wahyu. Apabila suksma manusia telah sempurna, niscaya akan sirna segala sesuatu yang dapat mengotori watak, seperti halnya sikap rakus dan impian semu. Suksma akan menghadap Sang Pencipta, merengkuh cintanya dan berharap manfaat serta limpahan cahayanya. Allah akan menyambut suksma itu secara total. Tatapan ketuhanan memandanginya dan menjadikannya seperti papan. Kemudian Allah akan menjadikan pena dari susma sejati, dan pena itu diukirkan ilmu pada papan tadi. Suksma sejati laksana guru. Suksma manusia suci ibarat sang murid, sehingga dicapailah seluruh ilmu, dan padanya semua bentuk terukir tanpa proses belajar maupun berfikir. Dalilnya, dan dialah yang mengajarkanmu apa-apa yang tidak kamu ketahui. Quran Surah An-Nisa ayat 213. Ilmu para nabi lebih tinggi derajatnya dibandingkan ilmu makhluk-makhluk yang lain. Karena ilmu tersebut diperoleh langsung dari Yang Maha Esa tanpa perantara. Kau bisa memahami dalam kisah para malaikat dengan Kanjeng Nabi Adam. Sepanjang usianya para malaikat terus belajar, dan dengan berbagai cara mereka berhasil mendapatkan banyak macam ilmu, sehingga mereka menjadi makhluk yang paling berilmu dan makhluk paling berpengetahuan. Sementara itu, Adam tidaklah tergolong ahli ilmu karena ia tidak pernah belajar dan berjumpa dengan seorang guru. Malaikat bangga dan dengan besar hati mereka berkata, "Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau." Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Kanjeng Nabi Adam kembali menuju Sang Pencipta. Lantas beberapa bagian dalam hati Kanjeng Nabi oleh Allah dikeluarkan ketika ia menghadap dan memohon pertolongan kepada Tuhan. Lalu Allah ajarkan seluruh nama-nama benda, kemudian dia mengemukakannya kepada para malaikat. Lantas Allah berfirman, "Sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang orang-orang yang benar." Quran Surah Al-Baqarah ayat 31. Ketahuilah, malaikat menjadi kerdil di hadapan Adam. Ilmu mereka menjadi terlihat sempit. Mereka tak bisa berbangga dan besar hati. Justru yang ada hanya rasa tak berdaya. Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Quran Surah Al-Baqarah ayat 32. Maka kepada mereka, Adam diberitahukan beberapa bagian ilmu dan hal-hal yang masih tersembunyi. Akhirnya jelaslah bagi kaum berakal, bahwa ilmu gaib yang bersumber dari wahyu lebih kuat dan lebih sempurna dibandingkan ilmu yang diperoleh dengan penglihatan langsung. Ilmu yang diperoleh melalui wahyu merupakan warisan dari hak para nabi. Namun mulai masa Kanjeng Nabi Muhammad pintu wahyu telah ditutup oleh Allah. Sebab Muhammad adalah penutup para nabi. Dia mewakili sosok paling berilmu dan paling fasih di kalangan manusia. Allah telah mendidiknya dengan budi pekertinya menjadi baik. Ketahuilah anakku, ilmu Rasul itu lebih sempurna, lebih mulia, dan kuat. Karena ilmu tersebut diperoleh langsung dari Sang Halik, beliau sama sekali tidak pernah menjalankan proses belajar mengajar insani. Ilmu kasampurnaan yang kedua, disampaikan sebagai ilham yaitu peringatan suksma sejati terhadap suksma manusia berdasarkan kadar kejernihan, penerimaan dan daya kesiapannya. Ilham boleh dikatakan mengiringi wahyu. Kalau wahyu merupakan penegasan perkara gaib, maka ilham merupakan penjelasannya. Ilmu yang diperoleh dengan wahyu itulah sejatinya ilmu kenabian, sedangkan yang diperoleh dengan ilham itulah sejatinya ilmu kewalian. Ilmu kewalian diperoleh secara langsung, tanpa perantara antara suksma dan Sang Pencipta. Ilmu kasampurnaan itu laksana secercah cahaya dari alam gaib,
yang datang menerpa hati yang jernih, hampa dan lembut. Semua ilmu merupakan produk pengetahuan yang diperoleh dari suksma sejati yang terdapat dalam inti sangkan paraning dumadi dengan menisbatkan pada rasa sejati, seperti penisbatan Siti Hawa kepada Kanjeng Nabi Adam. Ketahuilah anakku, rasa sejati lebih mulia, lebih sempurna dan lebih kuat di sisi Allah dibandingkan suksma sejati, sedangkan suksma sejati lebih terhormat, lebih lembut dan lebih mulia dibandingkan makhluk-makhluk lain. Adapun ilham itu terlahir dari melimpahnya rasa sejati dan juga terlahir dari melimpahnya pancaran sinar suksma sejati. Jika wahyu menjadi perhiasan para nabi, maka ilham menjadi perhiasan para wali. Adapun ilmu yang diperoleh dari wahyu adalah sebagaimana suksma tanpa rasa atau wali tanpa nabi. Begitu pula ilham tanpa wahyu akan menjadi lemah, ilmu akan menjadi kuat jika dinisbatkan kepada wahyu yang bersandar pada penglihatan ruhani. Itulah ilmu para nabi dan wali. Ketahuilah, ilmu yang diperoleh dengan wahyu hanya khusus bagi para rasul, seperti diberikan kepada Adam, Musa, Ibrahim, Isa, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para rasul lain. Itulah yang membedakan antara risalah dengan nubuwah. Adapun nubuwah adalah perolehan hakikat dari ilmu dan rasionalitas oleh suksma yang suci kepada orang-orang yang mengambil manfaat. Barangkali perolehan semacam itu didapat salah satu suksma, tetapi ia tidak berkewajiban menyebarkannya karena suatu alasan dan oleh sebab-sebab tertentu. Ilmu kasampurnaan menjadi milik seorang nabi dan wali, sebagaimana dimiliki Khidir alaihi salam. Hal itu terdapat pada dalil, dan yang telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Quran Surah Al-Kahfi ayat 65. Ingatlah ketika Khalifah Ali berkata, "Kumasukkan lisanku ke mulutku, hingga terbukalah di hatiku 1000 pintu ilmu, yang pada setiap pintu terdapat 1000 pintu yang lain." Dan ia berkata, "Andai kuletakkan bantal dan aku duduk di atasnya, niscaya aku akan mengambil putusan hukum bagi penganut Taurat berdasarkan Taurat mereka, bagi penganut Injil berdasarkan Injil mereka, dan bagi penganut Al-Quran berdasarkan Al-Quran mereka." Derajat seperti ini tidak bisa diterima dengan melalui ilmu kemanungsan semata yang hanya dari pembelajaran insani. Pastilah seseorang yang telah mencapai derajat tersebut telah dikaruniai ilmu kasampurnaan. Jika Allah mengkehendaki kebaikan pada dirimu, Dia akan menyingkap tabir atau hijab yang menghalangi dirimu dengan suksma yang menjadi papan itu. Dengan demikian, sebagian rahasia dari apa-apa yang tersembunyi akan ditampakkan padamu. Segenap makna yang terkandung di dalam rahasia tersebut akan terpahat pada suksmamu, dan suksma itu pun mengungkapkan sebagaimana engkau ingin karena dikehendakinya. Sejatinya, kearifan bisa lahir dari ilmu kasampurnaan. Selama engkau belum mencapai derajat atau tingkatan ini, engkau tidak akan menjadi seorang arif, karena kearifan merupakan pemberian Hyang Widi. Dalilnya, Allah menganugerahkan al-hikmah kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Dan barang siapa yang dianugerahi al-hikmah itu, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak, dan hanya orang-orang yang berakal lah yang dapat mengambil pelajaran. Quran Surah Al-Baqarah ayat 269. Hal itu karena orang-orang yang berhasil mencapai ilmu kasampurnaan tidak perlu lagi banyak berusaha memahami ilmu secara induktif dan berpayah-payah belajar. Orang yang demikian sedikit belajar, banyak mengajar, sedikit capai, banyak istirahat. Ketahuilah anakku, setelah wahyu terputus dan sesudah pintu risalah ditutup, umat manusia tidak lagi membutuhkan kehadiran rasul atau utusan. Mereka tidak lagi memerlukan penampakan dakwah setelah penyempurnaan agama. Bukanlah termasuk kearifan menampakkan nilai lebih tidak berdasarkan kebutuhan. Tapi ketahuilah anakku, pintu ilham itu tidak pernah ditutup, pancaran cahaya suksma sejati tidak pernah terputus. Karena suksma terus membutuhkan arahan, pembaharuan dan peringatan. Umat manusia tidak memerlukan risalah dan dakwah, tetapi masih membutuhkan peringatan sebagai akibat dari tenggelamnya mereka pada rasa was-was dan terhanyut oleh gelombang syahwat. Karena itu Allah menutup pintu wahyu sebagai pertanda bagi hambanya dan membuka pintu ilham sebagai rahmat serta menyiapkan segala sesuatu menyusun tingkatan-tingkatan supaya mereka tahu bahwa Allah maha lembut kepada hamba-hambanya, memberikan rezeki kepada siapa saja yang dikehendaki tanpa perhitungan. Selesai sudah nasihatku tentang kauru kesejatian yang kubeberkan padamu, hendaklah engkau bisa menggunakan sebaik mungkin. Karena nasihat ayahnya yang bijaksana itu, Raden Paku mengurungkan niatnya untuk membalas dendam pada Prabu Menak Sembuyu.
toh Raja Blambangan itu masih terhitung kakeknya sendiri. Di negeri Pasai, ulama besar dari negeri asing yang menetap dan membuka pelajaran agama Islam kepada penduduk setempat. Hal ini tidak disia-siakan oleh Raden Paku dan Maulana Makdum Ibrahim. Kedua pemuda itu belajar agama dengan tekun, baik kepada Syekh Maulana Ishak sendiri maupun kepada guru-guru agama lainnya. Ada yang beranggapan bahwa Raden Paku dikaruniai ilmu laduni, yaitu ilmu yang langsung berasal dari Tuhan, sehingga kecerdasan otaknya seolah tiada bandingnya. Di samping belajar ilmu tauhid, mereka juga mempelajari ilmu tasawuf dari ulama Iran, Baghdad dan Gujarat yang banyak menetap di negeri Pasai. Ilmu yang dipelajari itu berpengaruh dan menjiwai kehidupan Raden Paku dalam perilakunya sehari-hari, sehingga kentara benar bila ia mempunyai ilmu tingkat tinggi, ilmu yang sebenarnya hanya pantas dimiliki ulama yang berusia lanjut dan berpengalaman. Guru-gurunya kemudian memberinya gelar Syekh Maulana Ainul Yakin. Setelah 3 tahun berada di Pasai, dan masa belajar itu sudah dianggap cukup oleh Syekh Maulana Ishak, kedua pemuda itu diperintahkan kembali ke tanah Jawa. Oleh ayahnya, Raden Paku diberi sebuah bungkusan putih berisi tanah. Kelak, bila tiba masanya, dirikanlah pesantren di Gresik. Carilah tanah yang sama betul dengan tanah dalam bungkusan ini, disitulah kau membangun pesantren, demikian pesan ayahnya. Kedua pemuda itu kembali ke Surabaya, melaporkan segala pengalamannya kepada Sunan Ampel. Sunan Ampel memerintah Makdum Ibrahim berdakwah di daerah Tuban, sedang Raden Paku diperintah pulang ke Gresik kembali ke ibu angkatnya yaitu Nyai Ageng Pinatih. Tiba masanya bagimu untuk berbakti kepada Nyai Ageng Pinatih, kata Sunan Ampel. Walau dia bukan ibu kandungmu, tapi dialah yang membesarkan dan merawatmu sejak kecil. Bantulah dagangan ibumu sambil berdakwah. Orang-orang pendahulu kita juga melakukan dakwah sambil berdagang. Demikianlah, Raden Makdum Ibrahim berdakwah di Tuban dengan menggunakan gamelan untuk menarik massa, maka akhirnya dia dikenal sebagai Sunan Bonang, sesuai dengan nama gamelan yang sering digunakan melantunkan lagu-lagu atau tembang keagamaan. Sedang Raden Paku kembali ke Gresik untuk membantu ibu angkatnya dalam mengurus perdagangan antar pulau. Raden Paku membersihkan diri. Pada usia 23 tahun, Raden Paku diperintah oleh ibunya untuk mengawal barang dagangan ke Pulau Banjar atau Kalimantan. Tugas ini diterimanya dengan senang hati. Nahoda kapal diserahkan kepada pelaut kawakan yaitu Abu Hurairah. Walau pucuk pimpinan berada di tangan Abu Hurairah, tapi Nyai Ageng Pinatih memberi kuasa pula kepada Raden Paku untuk ikut memasarkan dagangan di Pulau Banjar. 3 buah kapal berangkat meninggalkan pelabuhan Gresik dengan penuh muatan. Biasanya, sesudah dagangan itu terjual habis di Pulau Banjar, maka Abu Hurairah diperintah membawa barang dagangan dari Pulau Banjar yang sekiranya laku di Pulau Jawa, seperti rotan, damar, emas dan lain-lain. Dengan demikian keuntungan yang diperoleh menjadi berlipat ganda. Tapi kali ini tidak. Sesudah kapal merapat di pelabuhan Banjar, Raden Paku membagi-bagikan barang dagangan dari Gresik itu secara gratis kepada penduduk setempat. Tentu saja hal ini membuat Abu Hurairah menjadi cemas. Dia segera memprotes tindakan Raden Paku. Raden, kita pasti akan mendapat murka Nyai Ageng Pinatih. Mengapa barang dagangan kita diberikan secara cuma-cuma? Jangan khawatir paman, kata Raden Paku. Tindakan saya ini sudah tepat. Penduduk Banjar pada saat ini sedang dilanda musibah. Mereka dilanda kekeringan dan kurang pangan. Sedangkan ibu sudah terlalu banyak mengambil keuntungan dari mereka. Sudahkah ibu memberikan hartanya dengan membayar zakat kepada mereka? Saya kira belum. Nah, sekaranglah saatnya ibu mengeluarkan zakat untuk membersihkan diri. Itu di luar wewenang saya, Raden, kata Abu Hurairah. Jika kita tidak memperoleh uang, lalu dengan apa kita mengisi perahu supaya tidak oleng dihantam ombak dan badai? Raden Paku terdiam beberapa saat. Dia sudah maklum bila dagangan habis biasanya Abu Hurairah akan mengisi kapal atau perahu dengan barang dagangan dari Kalimantan. Tapi sekarang tak ada uang, dengan apa dagangan Pulau Banjar akan dibeli? Paman tak usah risau, kata Raden Paku dengan tenangnya, supaya kapal tidak oleng isilah karung-karung kita dengan batu dan pasir. Walaupun agak konyol tapi benar juga akal itu. Demikian pikir Abu Hurairah. Kapal itu pun diisi dengan karung-karung yang berisi pasir dan batu. Sekedar menjaga keseimbangan agar kapal itu tidak karam dihantam badai. Memang benar, mereka dapat berlayar hingga di pantai Gresik dalam keadaan selamat.
tapi hati Abu Hurairah menjadi kebat-kebit sewaktu berjalan meninggalkan kapal untuk menghadap Nyai Ageng Pinatih. Dugaan Abu Hurairah memang tepat. Nyai Ageng Pinatih terbakar amarahnya demi mendengar perbuatan Raden Paku yang dianggap tidak normal itu. "Ibu jangan terburu marah-marah," kata Raden Paku. "Lebih baik ibu lihat dulu apakah isi karung-karung dalam kapal itu." "Apakah yang dilihat lagi?" "Abu Hurairah tak pernah berbohong kepadaku. Pasir dan batu apa susahnya mencari di Gresik ini. Aku tidak keberatan barang dagangan itu kau sedekahkan kepada penduduk Banjar yang menderita. Tapi pasir dan batu itu buat apa?" "Sebaiknya ibu lihat lebih dahulu," pinta Raden Paku. "Sudah, jangan banyak bicara, buang saja pasir dan batu itu, hanya mengotori karung-karung kita saja," hardik Nyai Ageng Pinatih. Tapi ketika awak kapal membuka karung-karung itu, mereka terkejut. Karung-karung itu isinya berubah menjadi barang-barang dagangan yang biasa mereka bawa dari Banjar, seperti rotan, damar, kain dan emas serta intan. Bila ditaksir harganya jauh lebih besar ketimbang barang dagangan yang disedekahkan kepada penduduk Banjar. Sejak saat itu Nyai Ageng Pinatih tidak berani menganggap sembarangan pada anak angkatnya. Dia yakin kelak Raden Paku akan menjadi orang besar, seorang yang mempunyai kelebihan dibanding pemuda-pemuda biasa lainnya. Perkawinan Raden Paku, Alkisah. Ada seorang bangsawan Majapahit bernama Ki Ageng Supabungkul. Ia mempunyai sebuah pohon delima yang aneh di depan pekarangan rumahnya. Setiap kali ada orang hendak mengambil buah delima yang berbuah satu itu pasti mengalami nasib celaka. Kalau tidak ditimpa penyakit berat tentulah orang tersebut meninggal dunia. Suatu ketika Raden Paku tanpa disengaja lewat di depan pekarangan Ki Ageng Bungkul. Begitu dia berjalan di bawah pohon delima, tiba-tiba buah pohon itu jatuh mengenai kepala Raden Paku. Ki Ageng Bungkul tiba-tiba muncul mencegat Raden Paku, dan ia berkata, "Kau harus kawin dengan putriku, Dewi Wardah." Memang, Ki Ageng Bungkul telah mengadakan sayembara, siapa saja yang dapat memetik buah delima itu dengan selamat, maka ia akan dijodohkan dengan putrinya yang bernama Dewi Wardah. Raden Paku bingung menghadapi hal itu, maka peristiwa itu disampaikan kepada Sunan Ampel. "Tak usah bingung, Ki Ageng Bungkul itu seorang muslim yang baik. Aku yakin Dewi Wardah juga seorang muslimah yang baik. Karena hal itu sudah menjadi niat Ki Ageng Bungkul, kuharap kau tidak mengecewakan niat baiknya itu." Demikian kata Sunan Ampel. "Tapi, bukankah saya hendak menikah dengan putri Kanjeng Sunan yaitu dengan Dewi Murtasiah?" ujar Raden Paku. "Tidak mengapa," kata Sunan Ampel. "Sesudah melangsungkan akad nikah dengan Dewi Murtasiah, selanjutnya kau akan melangsungkan perkawinan dengan Dewi Wardah." Itulah liku-liku perjalanan hidup Raden Paku. Dalam sehari ia menikah 2 kali, menjadi menantu Sunan Ampel, kemudian menjadi menantu Ki Ageng Bungkul, seorang bangsawan Majapahit yang hingga sekarang makamnya terawat baik di Surabaya. Sesudah berumah tangga, Raden Paku makin giat berdagang dan berlayar antar pulau. Sambil berlayar itu pula beliau menyiarkan agama Islam pada penduduk setempat sehingga namanya cukup terkenal di Kepulauan Nusantara. Lama-lama kegiatan dagang tersebut tidak memuaskan hatinya. Ia ingin berkonsentrasi menyiarkan agama Islam dengan mendirikan pondok pesantren. Ia pun minta izin kepada ibunya untuk meninggalkan dunia perdagangan. Nyai Ageng Pinatih yang kaya raya itu tidak keberatan. Andai kata hartanya yang banyak itu dimakan setiap hari dengan anak dan menantunya, rasanya tiada akan habis. Terlebih juragan Abu Hurairah, orang kepercayaan Nyai Ageng Pinatih, menyatakan kesanggupannya untuk mengurus seluruh kegiatan perdagangan miliknya. Maka wanita itu ikhlas melepaskan Raden Paku yang hendak mendirikan pesantren. Mulailah Raden Paku bertafakur di goa yang sunyi. 40 hari 40 malam beliau tidak keluar goa, hanya bermunajat kepada Allah. Tempat Raden Paku bertafakur itu hingga sekarang masih ada, yaitu Desa Kembangan dan Kebomas. Usai bertafakur teringatlah Raden Paku pada pesan ayahnya sewaktu belajar di negeri Pasai. Dia pun berjalan berkeliling untuk mencari daerah yang tanahnya mirip dengan tanah yang dibawa dari negeri Pasai. Melalui desa Margonoto, sampailah Raden Paku di daerah perbukitan yang hawanya sejuk. Hatinya terasa damai, ia pun mencocokkan tanah yang dibawanya dengan tanah di tempat itu. Ternyata cocok sekali. Maka di desa Sidomukti itulah ia kemudian mendirikan pesantren. Karena tempat itu adalah dataran tinggi atau gunung, maka dinamakanlah pesantren Giri. Giri dalam bahasa Sangsekerta artinya gunung. Atas dukungan istri-istri dan ibunya juga dukungan spiritual dari Sunan Ampel,
tidak begitu lama, hanya dalam waktu 3 tahun pesantren Giri sudah terkenal ke seluruh Nusantara. Peranan Sunan Giri dalam perjuangan Wali Sanga. Di muka telah disebutkan bahwa hanya dalam tempo waktu 3 tahun Sunan Giri berhasil mengelola pesantrennya hingga namanya terkenal ke seluruh Nusantara. Menurut Dr. H.J. de Graaf, sesudah pulang dari pengembaraannya atau berguru ke negeri Pasai, ia memperkenalkan diri kepada dunia, kemudian berkedudukan di atas bukit di Gresik, dan ia menjadi orang pertama yang paling terkenal dari Sunan-Sunan Giri yang ada. Di atas gunung tersebut seharusnya ada istana karena di kalangan rakyat dibicarakan adanya Giri Kedaton, kerajaan Giri. Murid-murid Sunan Giri berdatangan dari segala penjuru, seperti Maluku, Madura, Lombok, Makassar, Hitu dan Ternate. Demikian menurut de Graaf. Menurut babat tanah Jawa, murid-murid Sunan Giri itu justru bertebaran hampir di seluruh penjuru benua besar, seperti Eropa, Rum, Arab, Mesir, Cina dan lain-lain. Semua itu adalah pengembaraan kebesaran nama Sunan Giri sebagai ulama besar yang sangat dihormati orang pada zamannya. Di samping pesantrennya yang besar, ia juga membangun masjid sebagai pusat ibadah dan pembentukan iman umatnya. Untuk para santri yang datang dari jauh, beliau juga membangun asrama yang luas. Di sekitar bukit tersebut sebenarnya dahulu jarang dihuni oleh penduduk dikarenakan sulitnya mendapatkan air. Tetapi dengan adanya Sunan Giri, masalah air itu dapat diatasi. Cara Sunan Giri membuat sumur atau sumber air itu sangat aneh dan gaib, hanya beliau seorang yang mampu melakukannya. Sunan Giri sebagai pemimpin kaum putihan, dalam menentukan hukum agama yang pada saat itu memang sedang menghadapi ujian adanya masalah-masalah umat yang pelik, Sunan Giri sangat berhati-hati, beliau khawatir terjerumus pada jurang kemusyrikan. Itu sebabnya beliau sangat berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis Nabi yang sahih. Ibadah menurut beliau haruslah sesuai dengan ajaran Nabi, tidak boleh dicampuri dengan berbagai kepercayaan lama yang justru bertentangan dengan agama Islam. Karena mahirnya beliau di bidang ilmu fikih, maka beliau mendapat sebutan Sultan Abdul Faqih. Di bidang tauhid beliau juga tak kenal kompromi dengan adat istiadat lama dan kepercayaan lama. Kepercayaan Hindu-Buddha atau animisme dan dinamisme harus dikikis habis. Adat istiadat lama yang tidak sesuai dengan ajaran Islam harus dilenyapkan supaya tidak menyesatkan umat di belakang hari. Pelaksanaan syariat Islam di bidang agama ibadah haruslah sesuai dengan ajaran aslinya yang termasuk di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Karena sikapnya ini maka Sunan Giri dan pengikutnya disebut kaum putihan atau Islam putih. Islam putihan ini artinya adalah dalam beragama mengikuti jalan lurus, putih bersih seperti ajaran aslinya. Pemimpin kaum putihan adalah Sunan Giri yang didukung oleh Sunan Ampel dan Sunan Derajat. Kalau ada Islam putihan, tentunya ada Islam abangan. Anak Islam abangan ini adalah para pengikut Sunan Kalijaga yang didukung oleh Sunan Bonang, Sunan Kudus, Sunan Gunung Jati dan Sunan Muria. Tujuan aliran Islam abangan ini adalah agar Islam cepat tersiar ke seluruh penduduk tanah Jawa, agar semua rakyat dapat menerima agama Islam. Karena itu mereka berpendapat 1. Membiarkan dahulu adat istiadat yang sukar diubah, atau tidak merubah adat yang berat ditiadakan, sehingga tidak terjadi usaha kekerasan dalam menyebarkan Islam. 2. Bagian adat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam tetapi mudah dihilangkan maka ditiadakan. 3. Mengikuti dari belakang terhadap kelakuan dan adat rakyat tetapi diusahakan untuk mempengaruhi sedikit demi sedikit agar mereka menerima Islam yang benar. 4. Menghindarkan terjadinya konfrontasi secara langsung atau terjadinya kekerasan dalam menyiarkan agama Islam. Maksudnya ialah mengambil ikannya tanpa mengeruhkan airnya. 5. Tujuan utama kaum abangan adalah merebut simpati rakyat sehingga rakyat mau diajak berkumpul, mendekat dan bersedia mendengarkan keterangan apa sih ajaran agama Islam itu. Jadi tidak dibenarkan menghalau rakyat dari kalangan umat Islam, melainkan berusaha menyenangkan hati mereka supaya mau mendekat kepada para ulama atau para wali. Untuk itu tidak ada salahnya penggunaan kesenian rakyat seperti gending dan wayang kulit sebagai media dakwah untuk mengumpulkan mereka. Itulah pendapat kaum abangan yang dipimpin oleh Sunan Kalijaga. Perlu diketahui walaupun ada perbedaan dalam cara menyiarkan Islam, tapi pada waktu itu tidak sampai terjadi ketegangan. Kedua pihak masih sama-sama berfaham Ahlus Sunnah wal Jamaah dan bermazhab Syafi'i. Kedua pihak sama-sama menyadari pentingnya pos mereka,
Pihak Putihan menjaga kemurnian agama Islam agar tidak bercampur dengan faham yang berbau syirik, sedangkan pihak Abangan adalah mengajak masyarakat atau rakyat secepatnya menjadi pemeluk agama Islam. Bila sudah menjadi pemeluk Islam, tinggal menyempurnakan iman mereka saja. Peresmian Masjid Agung Demak. Dalam peresmian Masjid Demak, Sunan Kalijaga mengusulkan agar dibuka dengan pertunjukan wayang kulit yang pada waktu itu bentuknya masih wayang beber, yaitu gambar manusia yang dibeber pada sebuah kulit binatang. Usul Sunan Kalijaga ditolak oleh Sunan Giri, karena wayang yang bergambar manusia itu haram hukumnya dalam ajaran Islam, demikian menurut Sunan Giri. Jika Sunan Kalijaga mengusulkan peresmian Masjid Demak itu dengan membuka pegelaran wayang kulit, kemudian diadakan dakwah dan rakyat berkumpul boleh masuk setelah mengucapkan syahadat, maka Sunan Giri mengusulkan agar Masjid Demak diresmikan pada saat hari Jumat sembari melaksanakan sholat jamaah Jumat. Sunan Kalijaga yang berjiwa besar kemudian mengadakan kompromi dengan Sunan Giri. Sebelumnya Sunan Kalijaga telah merubah bentuk wayang kulit sehingga gambarannya tidak bisa disebut sebagai gambar manusia lagi, lebih mirip karikatur seperti bentuk wayang yang ada sekarang ini. Sunan Kalijaga membawa wayang kreasinya itu di hadapan sidang para wali. Karena tak bisa disebut sebagai gambar manusia, maka akhirnya Sunan Giri menyetujui wayang kulit itu digunakan sebagai media dakwah. Perubahan bentuk wayang kulit itu adalah dikarenakan sanggahan Sunan Giri. Karena itu, Sunan Kalijaga memberi tanda khusus pada momentum penting itu. Pemimpin para dewa dalam pewayangan oleh Sunan Kalijaga dinamakan Sang Hyang Girinata, yang arti sebenarnya adalah Sunan Giri yang menata. Maka perdebatan tentang peresmian Masjid Demak bisa diatasi. Peresmian itu akan diawali dengan salat Jumat, kemudian diteruskan dengan pertunjukan wayang kulit yang dinamakan oleh Ki Dalang Sunan Kalijaga. Peranan Sunan Giri dalam perjuangan Wali Songo sebenarnya masih banyak, diantaranya akan kami turunkan dalam bab lain. Prabu Satmoko dan Giri Kedaton. Semakin hari pengaruh Sunan Giri semakin besar, kekuatan spiritualnya juga semakin luas. Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa pesantren Giri kemudian berubah menjadi kerajaan Giri yang sering disebut Giri Kedaton, dan Sunan Giri sebagai raja pertama bergelar Prabu Satmoko. Ketika Sunan Ampel wafat pada tahun 1478, maka Sunan Girilah yang diangkat sebagai sesepuh Wali Songo atau Mufti, pemimpin agama setanah Jawa. Sunan Ampel adalah penasehat bagian politik Demak. Jasa beliau sungguh besar bagi perjuangan Wali Songo, yaitu menyebarkan agama Islam tanpa kekerasan. Beliaulah yang paling tidak setuju atas beberapa usul agar Raden Patah segera menyerang Majapahit agar Demak dapat berdiri sebagai kerajaan Islam merdeka tanpa harus tunduk kepada Majapahit. Sunan Ampel dan Sunan Giri yang masih terhitung keluarga kerajaan Majapahit memang dianggap Prabu Brawijaya sebagai pembesar atau para pangeran Majapahit yang berkuasa di daerah masing-masing. Sunan Ampel berkuasa di Surabaya dan Sunan Giri berkuasa di Giri Gresik. Dengan demikian Sunan Ampel adalah orang yang paling tahu situasi kerajaan Majapahit. Ketika beberapa wali mengusulkan untuk menyerbu Majapahit, Sunan Ampel menyatakan ketidaksetujuannya. Tanpa diserbu pun kerajaan Majapahit sudah keropos dari dalam. Lagi pula Prabu Brawijaya Kertabumi itu masih ayah kandung Raden Patah selaku Pangeran Demak Bintoro. Kata Sunan Ampel, apa kata orang nanti bila seorang anak durhaka menyerang dan merebut tahta ayahnya sendiri? Saya kira kerajaan Majapahit akan sirna dengan sendirinya. Beberapa adipati yang masih beragama Hindu sudah banyak yang ingin merebut kekuasaan. Kita tak usah ikut-ikutan merebut tahta Majapahit yang hanya mencemarkan keagungan agama yang kita anut. Ramalan Sunan Ampel memang benar. Tidak lama setelah beliau masuk Islam dan uzlah ke Gunung Lawu dan meninggal dunia di tempat munajat Sang Prabu. Adipati Keling atau Kediri bernama Girindrawardana menyerbu kerajaan Majapahit. Ada yang menyebutkan bahwa Prabu Kertabumi atau ayah Raden Patah itu tewas dalam serangan mendadak yang dilakukan Prabu Girindrawardana dari Kediri. Setelah Sunan Ampel wafat, penasehat bagian politik Demak digantikan oleh Sunan Kalijaga, sedang Sunan Giri dianggap sesepuh yang sering dimintai pertimbangan di bidang politik kenegaraan. Para wali mengadakan sidang sesudah jatuhnya Majapahit oleh serangan menyerang Prabu Girindrawardana yang berkuasa di Majapahit. Sebab Raden Patah adalah pewaris utama kerajaan Majapahit. Dengan demikian ketika Demak menyerbu Majapahit bukanlah menyerang Prabu Kertabumi yang menjadi ayah Raden Patah,
melainkan justru merebut tahta Majapahit dari tangan musuh Prabu Kertabumi. Pada waktu Prabu Girindrawardana ini berkuasa di Majapahit pernah berusaha menggempur Giri Kedaton, karena Sunan Giri dianggap salah satu kerabat Prabu Kertabumi. Tetapi serangan itu dapat dipatahkan oleh Sunan Giri. Kebesaran nama Sunan Giri yang bergelar Prabu Satmata itu juga terdengar oleh seorang begawan dari lereng Lawu. Namanya Begawan Minta Semeru. Brahmana ini sengaja datang ke Giri Kedaton untuk menentang Sunan Giri adu kesaktian. Di antara adu kesaktian beragam jenisnya itu, yang paling terkenal adalah adu tebakan. Begawan Minta Semeru menciptakan sepasang angsa jantan dan betina, kemudian dikubur hidup-hidup di atas Gunung Patukangan. Sesudah itu dia kembali menemui Sunan Giri. "Apakah yang baru saya tanam di puncak Gunung Patukangan itu?" Demikian tanya Begawan Minta Semeru menguji Sunan Giri. "Yang Tuan tanam adalah sepasang naga jantan dan betina," jawab Sunan Giri dengan tenangnya. Begawan itu tertawa terbahak-bahak sembari memperolok-olok kebodohan Sunan Giri. "Jika Tuan Begawan tidak percaya boleh Anda lihat lagi. Hewan apakah yang Tuan tanam di puncak gunung itu?" kata Sunan Giri. Sang Begawan menurut. Dia bongkar kuburan sepasang angsa ciptaannya. Ternyata angsa itu lenyap, sebagai gantinya adalah sepasang naga yang meliuk-liuk hendak menerkamnya. Tentu saja Sang Begawan merasa teramat malu. Selanjutnya dikatakan bahwa Begawan Minta Semeru masih mendemonstrasikan beberapa kesaktiannya yang menakjubkan, tapi semuanya dapat dikalahkan oleh Sunan Giri. Pada akhirnya Begawan Minta Semeru menyerah kalah, tunduk dan masuk Islam. Kemudian menyebarkan agama Islam di Gunung Lawu. Legenda tentang adu tebak kewaskitaan itu diabadikan dalam monumen patung sepasang naga di tangga masuk ke makam Sunan Giri, yaitu tangga yang sebelah selatan. Di sana ada sepasang naga dari ukiran batu yang mirip dengan angsa. Jasa-jasa Sunan Giri, jasanya yang terbesar tentu saja perjuangannya dalam menyebarkan agama Islam di tanah Jawa bahkan ke Nusantara. Baik dilakukannya sendiri sewaktu masih muda sambil berdagang ataupun melalui murid-muridnya yang ditugaskan keluar pulau. Beliau pernah menjadi hakim dalam perkara pengadilan Syekh Siti Jenar, seorang wali yang dianggap murtad karena menyebarkan faham panteisme dan meremehkan syariat Islam yang disebarkan para wali lainnya. Dengan demikian Sunan Giri ikut menghambat tersebarnya aliran yang bertentangan dengan faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Keteguhannya dalam menyiarkan agama Islam secara murni dan konsekuen berdampak positif bagi generasi Islam berikutnya. Islam yang disiarkannya adalah Islam sesuai ajaran Nabi, tanpa dicampuri kepercayaan atau adat istiadat lama. Di bidang kesenian, beliau juga berjasa besar, karena beliaulah yang pertama kali menciptakan tembang dan tembang dolanan anak-anak yang bernafas Islam antara lain, Jamuran, Cubla Ubla Suweng, Jithungan dan Delikan. Di antara permainan anak-anak yang diciptanya ialah sebagai berikut. Di antara anak-anak yang bermain ada yang menjadi pemburu, dan yang lainnya menjadi objek buruan. Mereka akan selamat dari kejaran pemburu bila telah berpegang pada tonggak atau batang pohon yang telah ditentukan lebih dulu. Inilah permainan yang disebut jelungan. Arti permainan tersebut adalah seseorang yang sudah berpegang teguh kepada agama Islam Tauhid, maka ia akan selamat dari ajakan setan atau iblis yang dilambangkan sebagai pemburu. Sembari melakukan permainan yang disebut jelungan itu, biasanya anak-anak akan menyanyikan lagu Padang Bulan. Padang-padang bulan, ayo gageda dolanan, dolananena ing latar. Ngalap padang gilar-gilar, nundung begok hangetikar. Artinya adalah sebagai berikut, malam terang bulan, marilah lekas bermain. Bermain di halaman, mengambil di halaman, mengambil manfaat benderangnya rembulan. Mengusir gelap yang lari terbirit-birit. Maksud lagu dolanan tersebut ialah, agama Islam telah datang, maka marilah kita segera menuntut penghidupan di muka bumi ini, untuk mengambil manfaat dari agama Islam, agar hilang lenyaplah kebodohan dan kesesatan. Sunan Giri jauh-jauh sudah memperingatkan umat agar berhati-hati terhadap perubahan zaman. Beliau pernah meramalkan bahwa pada masa yang akan datang akan banyak orang yang mengaku mendapat wahyu Tuhan, tetapi sebetulnya mereka sangat jauh dari agama. Bahkan sama sekali tak mengerti ilmu agama. Mereka dipuja-puja umat, padahal menjadi benalu atau pemeras umat. Mereka tidak lagi menghiraukan syariat agama, bahkan menginjak-injak syariat tersebut dengan mendakwakan dirinya sudah tidak perlu melakukan sholat, tidak perlu berpuasa dan berzakat karena dirinya sudah baik, sudah sempurna. Itulah orang yang tergelincir ilmunya,
mereka sesat dan menyesatkan umat pengikutnya. Di masa yang akan datang juga akan muncul guru-guru ilmu yang merasa ilmunya sudah tinggi, sudah sempurna, mereka mengaku mendapat wangsit dari Tuhan, dan karenanya bebas berbuat apa saja. Guru semacam ini justru dipuja-puja para pengikutnya sampai-sampai masyarakat rela mengorbankan harta, harga diri dan jiwanya demi kesenangan sang guru. Dalam kenyataannya ramalan Sunan Giri itu memang sudah sering terbukti, sudah berapa kalikah masyarakat dibodohi guru-guru semacam itu. Mulai dari dukun cabul hingga orang-orang yang mengaku dirinya wali ternyata adalah bajingan. Para pengganti Sunan Giri atau Raden Paku lahir pada tahun 1442, memerintah kerajaan Giri selama kurang lebih 20 tahun, mulai tahun 1487 hingga tahun 1506. Sewaktu memerintah Giri Kedaton beliau bergelar Prabu Satmoko. Pengaruh Sunan Giri sangat besar terhadap kerajaan-kerajaan Islam di Jawa maupun di luar Jawa. Sebagai bukti adalah adanya kebiasaan bahwa apabila seorang hendak dinobatkan menjadi raja haruslah memerlukan pengesahan dari Sunan Giri. Giri Kedaton atau Kerajaan Giri berlangsung selama hampir 200 tahun. Sesudah Sunan Giri yang pertama meninggal dunia, beliau digantikan anak keturunannya yaitu 1. Sunan Dalem, 2. Sunan Sedomargi, 3. Sunan Giri Prapen, 4. Sunan Kawis Gua, 5. Panembahan Ageng Giri, 6. Panembahan Maswitana Sideng Rana, 7. Pangeran Singonegoro, bukan keturunan Sunan Giri, 8. Pangeran Singosari. Pangeran Singosari ini berjuang gigih mempertahankan diri dari sebuah Sunan Amangkurat kedua yang dibantu oleh VOC dan Kapten Jonker. Serbuan ke Giri itu adalah dalam rangka penumpasan pemberontakan yang dilakukan oleh Trunojoyo, seorang murid dari pesantren Giri yang pernah menjungkir balikan Mataram dan bahkan pernah menjadi raja di Kediri. Pemberontakan Trunojoyo itu dilakukan karena tindakan sewenang-wenang dari Sunan Amangkurat pertama yang pernah menumpas dan membunuh 6.000 ulama, Ahlus Sunnah, yang dituduh menyebarkan isu ketidakpuasan rakyat terhadap raja. Padahal itu hanya fitnah dari orang-orang yang menjadi kaki tangan Sunan Amangkurat pertama. Mereka adalah para pengikut faham Manunggaling Kawula Gusti. Faham yang diajarkan oleh Syekh Siti Jenar yang ditentang Wali Sanga. Sesudah Pangeran Singosari wafat pada tahun 1679, habislah kekuasaan Giri Kedaton, yang tinggal hanyalah makam-makam dan peninggalan Sunan Giri, yang dirawat oleh juru kunci pemakaman Giri.